Selamat pagi semuanya, berjumpa lagi dengan saya Ayu di kelas pagi bersama Info Lowongan Bali. Kali ini saya tidak sendiri loh, kali ini saya akan ditemani oleh HR Manager dari Quesan Denpasar dengan Kak Agung. Tapi nanti kita akan membahas semua komen-komen atau pertanyaan teman-teman yang ada di DM maupun story yang ada di Instagram Info Lowongan Bali. Tapi sebelum kita membahas komen-komen itu atau pertanyaan teman-teman, pertama-tama kita biarkan dulu Kak Agung untuk memperkenalkan diri dan juga memberikan informasi sedikit tentang profil perusahaannya. Silakan Kak Agung. Oke, selamat pagi. Perkenalkan, saya Agung Pradnya. Saya di sini selaku Human Resources Manager Quesan Hotel Denpasar. Itu hotel kita di sini itu memiliki 179 kamar. Itu terdiri dari 4 tipe. Yang pertama itu ada superior, lalu yang kedua ada deluxe room, yang ketiga ada executive suite, yang keempat ada family suite. Seperti itu. Lalu selanjutnya kita punya 6 meeting room. Itu dimana ada 1 ballroom yang luasnya itu mampu untuk menampung 300 orang. Lalu untuk yang meeting room yang lain itu yang 5 lainnya itu untuk akomodir kurang lebih itu 50 orang. Lalu yang selanjutnya kita di sini juga punya restoran, namanya Bira Restoran. Lalu ada pool, swimming pool untuk anak-anak, juga anak orang dewasa juga ada. Lalu ada kids club dan juga ada spa. Wah, seperti ada itu. spa-nya juga. Betul. Kalau teman-teman mau spa boleh nanti mampir-mampir ke sini. Oke. Meeting juga bisa. Meeting juga bisa, tapi kan ada poolnya juga, itu ada pool package-nya juga mungkin. Oh ya, ada, ya? tentu saja ada. Nanti untuk weekend juga kita ada promo yang spesial untuk poolnya, boleh nanti main-main ke sini. Itu sudah termasuk makan dan juga towel. Wah keren, buruan datang ke sini. Apalagi nanti Boleh, pas New Year ya. Betul. New Year itu pasti ada paketnya. Ayo buruan dikepoin ya di Quesan Hotel Denpasar. Iya bisa. Oke Kak, kalau boleh tahu nih, kalau kita lihat nih di Quest ini, saya lihat itu rata-rata backgroundnya itu warnanya ungu. Itu betul. memang ciri khas dari Quesan sendiri atau bagaimana? Oke, memang kita dari Managed by Archipelago International. Jadi kita brandnya ini memang didominasi oleh warna ungu seperti itu agar identik. Jadi orang-orang yang memang menginap ke Quest, setiap Quest hotel yang brandnya Quest itu memang warnanya ungu. Jadi mereka sudah identik dengan warna ungu seperti itu. Sampai seragam kita juga ungu. Sampai seragamnya juga ungu sekali ya Kak ya. Iya, dia nggak monoton warna hitam. Betul. Gitu. Biru dongker biasanya kebanyakan kayak gitu. Iya, hitam putih gitu. Iya betul banget. Tapi ngomong-ngomong Kak, di sini nih di Bali sendiri Quest itu ada berapa? Oke, untuk di Bali sementara memang kita baru ada 2. Pertama ada di Quesan Denpasar, yang kedua ada di Quest Hotel Kuta. Oke, Ya. Untuk bintangnya kita di sini bintang 3 sama semua. Sama semua. Betul. Ya. Tapi untuk fasilitasnya sudah luar biasa ya. Betul. Oke, itulah profil dari ini ya. Jadi kita letaknya ini di Jalan Mahendra Data ya. Iya. Kalau teman-teman mungkin tahu RS Bali Med, harusnya saya tidak boleh sebut merek ya kayak, tapi berdekatan lah sedikit gitu kalau teman-teman misalnya bingung. Iya. Oke, Kak, di sini kita ada beberapa pertanyaan nih dari teman-teman kita, dari followers Info Lowongan Bali. Nah, kemudian kalau boleh tahu, kira-kira untuk Quest ini kan ada 2 tadinya. Betul. Terus saya dengar tadi itu di bawah Archipelago Internasional. Betul. Kira-kira apa aja sih brandnya dari Archipelago Internasional? Kali teman-teman kita banyak yang pengen apply pekerjaan, jadi mereka tahu nih apa aja yang di bawah Archipelago. Oke, kalau untuk brand yang di bawah Archipelago itu ada Aston, pasti semua teman-teman udah pada tahu ya, Aston itu yang paling terkenal ya. Lalu Aston, selanjutnya ada Camuella Villa, lalu ada Alana, lalu ada Faith Hotel, ini juga banyak peminatnya, Faith Hotel, lalu ada Quest sendiri, lalu ada Neo, lalu ada Nordic yang terbaru itu Nordic kita baru ada di Jakarta. Lalu yang selanjutnya itu ada Huxley brand kita, sama ada Collection di Aston Collection seperti itu. Jadi itu beberapa brand yang ada di bawah naungan Archipelago. Itu Archipelago Internasional. Berarti betul. artinya nggak cuma di Indonesia
aja dong hotelnya ya. Betul. Jadi hotelnya itu sudah di seluruh Indonesia ada, dari Sabang sampai Merauke. Mungkin nanti Bu Ayu atau Kak Ayu ya. Iya. Biar lebih mudah. Iya, Kak Ayu nanti mau menginap kemana pasti ada brandnya kita. At least ada Aston lah di sana. Seperti itu. Jadi kalau di luar Indonesia itu kita ada di Filipina, ada di Kuba, daerah yang Kuba, keren. di dekat Amerika itu ada. Lalu project juga di Saudi Arabia juga ada. Wah, di Saudi Arabia. Betul. Terus saya dengar-dengar nih kalau misalnya di Archipelago nih kawan-kawan juga mungkin biar kawan-kawan juga tahu kalau misalnya untuk salah satu fasilitas yang bisa dimiliki oleh karyawan di Archipelago itu adalah mereka bisa transfer. Jadi kayak misalnya kerja di Quesan itu bisa ke Quesan yang mana gitu, bisa ya Kak ya? Saya dengar kayak gitu. Iya. Jadi kita ada sistem namanya inter hotel staff transfer. Jadi untuk mereka yang memang sudah lama atau setidaknya 1 tahun lah ya di satu tempat. Misalnya saya kerja di sini 1 tahun, nanti misalnya ada bukaan di hotel di Aston Jakarta, seperti itu Aston mana, seperti itu saya mau apply ke sana, di sana lowong, saya bisa transfer ke sana, seperti itu. Jadi karirnya bisa berkembang setidaknya, tidak hanya di Bali aja, keluar Bali pun juga bisa, keluar Indonesia pun juga bisa, seperti itu. Keren banget, berarti ada banyak banget dong hotel bawah Archipelago. Kurang lebih kita ada hampir 150 lah. Wah, itu keren banget. Ayo kawan-kawan udah pada tahu kan, berarti hampir sebagian besar itu hotel-hotel di Indonesia itu adalah di bawah Archipelago. Jadi buruan apply ke Archipelago Internasional. Yang di Bali ke Quesan dan Pasar. Bisa. Oke, kemudian tadi sudah dikasih tahu ya untuk bintangnya kebetulan. Kemudian untuk ini ada pertanyaan juga dari teman-teman kita yang terutama fresh graduate. Sekarang itu kan semua pada bingung cari kerja, yang lulusan SMK, yang kuliah pun juga seperti itu. Nah, kemudian pertanyaannya adalah dari kawan-kawan itu adalah apa yang harus dilakukan oleh fresh graduate jika ingin memasuki dunia perhotelan, Kak? Karena selama ini tuh mereka kayak nggak punya clue gimana nih caranya apply ke hotel seperti itu. Oke, jadi biasanya untuk fresh graduate itu pasti mereka sudah pernah training kan sebelumnya ya. Jadi mereka ada yang training 3 bulan, ada yang training 6 bulan. Jadi maksimalkan sebenarnya pada saat kalian training dulu. Jadi cari ilmu yang memang benar-benar kalian inginkan di sana. Nanti setelah mendapat ilmu, lalu yang kedua, buat profil kalian yang bagus. Dari apa? Dari CV. Dari CV. Iya kan? CV-nya yang bagus, yang menarik. Seperti itu, yang mengundang kita untuk HR ini. Saya pengen memanggil dia kayak gitu dengan cara apa ya, CV-nya. Dari CV kan kita lihat pertama seperti itu. Jadi lihat fotonya yang menarik, terus semua dimasukkan ke CV dalam 1 lembar itu, silakan dimasukkan semua profilnya di sana agar kita tertarik untuk membaca seperti itu. Jadi setelah diinterview nanti barulah kalian jelaskan seperti apa pengalaman kerjanya seperti itu. Ceritakan dengan baik mengenai profil kalian juga pengalamannya. Lalu yang ketiga tipsnya, kalian harus cari tahu mengenai hotel tempat kalian melamar, ya kan? Jangan sampai nggak tahu. Iya, itu betul banget. Biasanya kebanyakan seperti itu, Kak Agung. Iya, betul. Jadi misalnya kan lucu nih, saya diundang interview sama Kak Ayu di Quest misalnya, tapi saya nggak tahu Quest ini bintang berapa, punya kamar berapa, fasilitasnya yang standar lah kita sudah harus tahu ya. Kepoin Instagramnya kan gampang. Iya, betul. Padahal sekarang semuanya udah ada di Google terutama kan. Ya, di Google itu Instagram semua pada terbuka. Facebook juga sama. Buka aja di sana cari tahu. Setidaknya kalian ada ilmu mengenai tempat yang kalian lamar seperti itu. Betul. Biar lebih ada nilai plusnya lah. Seperti itu. Itu sih ininya tipsnya ya untuk teman-teman fresh graduate yang mau melamar. Berarti memang benar ya Kak ya, karena kalau awal mula itu dari HR itu melihatnya itu adalah dari CV. Betul, iya. Tapi menurut Kak Agung gimana
gimana tanggapan Kak Agung itu tentang CV-CV yang sekarang kan tahun 2020, ntar lagi 2021 masih aja ada yang tulis tangan, apalagi ada coretannya. Itu gimana? Fotonya masih hitam putih pula gitu kan? Kalau seperti itu buat yang proper ya, harus teman-teman buat yang proper. Kalaupun misalnya belum bisa buat sendiri, mungkin bisa ada jasa seperti itu kan, memang ada nanti yang memang membuat jasa seperti itu, bisa nanti dihubungi di sana, atau enggak mungkin minta bantuan teman. Setidaknya jangan ditulis tangan lah, ya diketik, dan fotonya jangan hitam putih, yang up to date lah. Ya, jangan juga foto selfie. Iya betul. Sekarang banyak banget juga pengalaman saya sebelumnya Kak. Jadi kalau mereka tuh udah bikin CV-nya tulis tangan, kemudian lamarannya tulis tangan, isi coretan, apalagi yang tulisannya mohon maaf nih tulisan dokter gitu kan, saya nggak bisa baca. Ditambah lagi fotonya itu foto SMP atau SMA gitu. Jadi kita ya itu di situ kendalanya. Kenapa mungkin beberapa dari kawan-kawan yang masih fresh graduate itu akhirnya apa ya, tidak memiliki kesempatan untuk dipanggil interview. Karena kesan pertama itu sebelum ketemu ya pasti CV ya Kak ya. Ya, first impressionnya dari CV. Jadi ayo kawan-kawan, siapa yang masih belum bisa nih cara buat CV, atau misalnya masih suka bingung bikin CV-nya kayak gimana, atau saya kualifikasinya bagusnya di mana, silakan ke Solusi CV atau ke Info Lowongan Bali. Kami akan info semuanya mengenai CV dan kami akan buatkan juga. Gitu. Oke, Kak, kalau tadi itu juga tadi 3 ya jadinya tipsnya ya. Jadi memang paling penting itu adalah kesan pertama CV. Kayaknya saya rasa sih sebagian besar itu ya, karena dari CV itu kita bisa lihat kayak mungkin experience-nya dan segala macam ya Kak ya. Tapi kalau misalnya ada tadi kan salah satunya adalah kalau mau masuk hotel minimal pernah training gitu atau magang. Kalau ada yang nggak tahu soal training. Jadi kalau misalnya ada beberapa dari kawan-kawan kita nih yang mungkin sebelumnya tidak ada background hospitality atau perhotelan, jadi belum pernah magang nih Kak, tapi dia misalnya udah lulusan tahun 2018 gitu, dia pengen masuk ke hotel, apakah bisa dia training, apply sebagai trainee atau daily worker gitu Pak? Kalau untuk yang memang dia sebelumnya belum punya background seperti itu mengenai training atau magang, boleh dia milih untuk berkarir di training dulu bisa, ataupun mungkin daily worker dulu lah gitu, atau kalau bisa misalnya di back office. Kalau mereka kan kebanyakan mereka yang mungkin ya SMA terus kuliah dengan umum ya, backgroundnya umum, bisa ke back office dulu lah, coba seperti itu. Jadi tidak menutup kemungkinan untuk semua kesempatan, semua background, semua level itu bisa masuk ke hotel juga seperti itu. Jadi nggak saklek-saklek banget. Iya, nggak saklek-saklek banget. Ya, betul. Yang penting kita antusiasmenya betul bagus. Ya di situ makanya tadi itu pas interview itu tunjukkan bahwa kawan-kawan tuh memang betul-betul minat. Salah satunya ya tadi itu, jangan sampai pas interview di Quest nggak tahu apa-apa, jadi cuma datang karena panggilan interview aja gitu, habis itu nggak kan tahu sayang apa-apa. Ya kesempatannya. Padahal itu kesempatan emas. Berarti kalau tadi itu back office artinya kayak di HR, sales, ya. di HRD, betul. Kemudian finance juga bisa, di finance atau accounting. admin juga bisa. Baik, berarti yang istilahnya itu di belakang meja ya Kak ya? Ya, belakang layar. Belakang layar, betul, belakang layar. Oke, kemudian pertanyaan selanjutnya nih Kak, ada dari teman kita. Oh, ini tadi yang sudah dikasih, yang tadi ditanya ya, yang jadi kalau nggak ada yang non background perhotelan itu tadi bisa ya kata Pak Agung. Jadi minimal itu adalah coba apply trainee dulu. Jadi kan kemarin ada pertanyaan memang lah, kalau misalnya kita lulusnya sudah lama, masa kita apply trainee lagi? Itu sebenarnya saya juga ada pengalaman Kak. Jadi dia lulusan sebenarnya psikologi ya sebenarnya, tapi ternyata ditolak di mana-mana karena belum ada experience. Akhirnya dia memutuskan untuk apply sebagai trainee. Artinya memang nggak sesakle itu ya Kak ya, nggak harus dia itu backgroundnya hospitality. Yang penting memang ada kemauan untuk belajar, pasti bisa lah. Betul.
Kemudian, ini ada lagi, apa saja sih kira-kira Kak yang dilihat pada saat rekrutmen dalam memilih kandidat? Jadi pertama biasanya saya lihat itu adalah pengalamannya, cocok nggak dengan posisi yang dilamar seperti itu. Jadi biar kita sinkronisasinya kan gampang, karena interview kan nggak cuma di HR aja, pasti nanti juga ke user juga, kadang juga kalau di hotel tuh sampai ke general manager seperti itu. Lalu yang kedua dengan pendidikan juga yang tadi itu, jadi misalnya dia psikologi bisa ke HR juga jatuhnya, ya udah kalau misalnya dia mau apply untuk HR untuk DW training itu dan itu cocok. Hukum juga cocok, atau ekonomi juga boleh. Ekonomi misalnya ya udah ke mana namanya, ke accounting bisa, ke HR juga bisa seperti itu. Jadi bisalah kemana-mana aja ya. Itu yang kedua. Lalu yang ketiga, pada saat kalian datang itu kesan pertama juga dari tampilan kita harus sopan, rapi, grooming dan appearance harus bagus. Apa sih? Orang suka salah paham grooming digundul. Jangan, bukan grooming untuk ini ya, berkaki 4 ya. Grooming untuk kita. Jadi grooming kita tuh harus bagus, nice. Jangan sampai ke hotel tuh pakai sandal jepit begitu ya. Setidaknya kalian proper lah tampilannya ya, pakai kemeja. Interview itu pasti itu kan menambah kesan, oh ada nilai plusnya, dia bagus. Seperti itu sih ininya. Betul, itu ya. Jadi kalau misalnya seperti pesan saya sebelumnya nih ya teman-teman, jadi kalau misalnya HRD lagi mau interview orang, dari kalian baru ketok pintu, itu pasti Kak Agung udah melotot gitu, udah dilihatin, udah dinilai dari ketok pintu, apalagi pas sudah dibuka lihat orangnya dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kemudian ketika duduk pun itu biasanya bahasa tubuhnya, etikanya, jangan sampai juga kawan-kawan misalnya belum dipersilahkan duduk, buka pintu nyelonong duduk gitu. Kalau bisa salaman dulu juga ya, bukan kalau bisa, seharusnya seperti itu ya untuk etikanya. Betul, di greeting dulu lah kan. Jadi sebenarnya nggak segampang itu ya Kak ya, datang interview, datang aja gitu. Jadi ternyata untuk interview pun ada etikanya ya. Betul, ada etikanya. Yang penting mereka itu setidaknya sopan juga kan ya, karena kita di sini kan hospitality, kalau di hotel ramah tamah gitu, harus sopan. Bener dari awal masuk, ngisi formulir gitu, masuk ke ruangan, sampai duduk, sampai kita wawancara, sampai selesai pun juga kita perhatikan prosesnya. Betul. Gitu. Bahkan juga ada yang bilang, bukan ada yang bilang ya, pengalaman saya juga. Jadi dinilai juga pada saat kita menghubungi si kandidat ya nggak sih Kak? Kadang-kadang kan ada saya pengalaman nih, saya nelpon digalakin nih, dikira rentenir mungkin. Itu pernah juga. Ada yang interview, saya undang untuk interview dari luar, kebetulan dia minta dijemput. Dijemput, itu VIP ya. Pak, bisa nggak saya dijemput gitu? Oh oke. Saya beritahu alamatnya, saya kirimkan alamatnya, nanti mungkin bisa lewat Grab atau Gojek, saya infokan seperti itu lewat email ya, tapi ketika saya telepon dia minta untuk dijemput. Itu lucu-lucu sih sebenarnya. Lucu, iya betul. Jangan sampai kayak gitu ya teman-teman, yang ada nanti ya udah nggak datang nggak apa-apa kok, pasti kayak gitu jadinya perusahaannya. Jangan sampai seperti itu. Sekarang udah banyak banget juga kan ada jasa apa sih namanya online untuk antar jemput, udahlah gitu. Jangan sampai minta dijemput belum apa-apa, mungkin ngelamarnya GM kali Kak. Udah pasti keterima lagi, jadi minta dijemput duluan gitu. Lucu sekali kandidat-kandidat ini. VIP. Betul. Oke. Kemudian ini Kak, ini masih ada lagi pertanyaan. Sebenarnya tadi mungkin udah diomongin sedikit. Kira-kira seberapa penting CV dalam mencari pekerjaan menurut Kak Agung? Oke. Jadi CV itu kan memang merupakan gambaran diri kita ya sebelum ke hotel. Jadi CV itu esensi kita yang kita tuangkan dalam selembar kertas yang memang kita harus mencurahkan semuanya di sana, agar hotel ini kan HRD belum ketemu sama orang yang melamar. Jadi salah satu caranya itu ya lewat CV. CV ini kita harus tuangkan benar-benar diri kita di sana, baik semua, memang background, pendidikan, kesenangan, hobi, semua masukkan aja di sana. Yang mencerminkan kita sehingga kita diundang untuk interview. Seperti tadi itu yang saya bilang. Jadi bagaimana caranya menciptakan, meng-create CV yang menarik, semenarik mungkin, biar kita
dipanggil untuk interview, dijelaskan di sana maksudnya seperti apa, seperti itu. Jadi CV itu memang suatu yang penting. Itu senjata senjata juga ya. seorang fresh graduate ataupun orang yang memang mencari lowongan untuk melamar ke satu perusahaan seperti itu. Oke. Berarti segitu pentingnya loh CV kawan-kawan. Jadi sebenarnya seseorang itu gagal atau fail pada saat mencari pekerjaan itu bukan cuma waktu interview. Betul, ya, bisa jadi dari CV ya. Oke, jadi segitu pentingnya. Jadi mulai dari sekarang kawan-kawan, ayo mulailah lebih bijak lagi lah juga dalam menggunakan uang ya. Sekarang kan orang-orang tuh nggak pernah mikir kayak cuma untuk beli koin mungkin di game itu bisa dia ngeluarin ratusan ribu atau sekedar nongkrong-nongkrong. Masa iya ngeluarin kayak cuma 50.000 untuk jasa CV gitu kan nggak bisa. Jadi itu mulailah lebih bijak dalam menggunakan uang juga, kemudian sosial media, karena tadi kan dari Kak Agung juga dijelaskan profil diri itu yang harus dibangun. Jadi kadang-kadang kan HR bukan cuma semata-mata lihat CV. Betul. Apalagi CV kalau udah teman-teman cantumin nih kayak Instagramnya, Facebooknya segala macam, itu bisa kemungkinan besar itu dicek, karena dari situ HR itu bisa juga men-screening atau melihat kepribadian si kandidat itu seperti apa sehari-harinya. Jadi mulailah juga bangun citra yang baik gitu, baik brand di sosial image-nya biar bagus di sosial media atau di kesehariannya lah seperti itu. Betul ya. Gitu ya. Kemudian kalau misalnya Kak, untuk para fresh graduate nih, basic apa yang harus dimiliki oleh seorang kandidat sebagai bekal dalam mencari pekerjaan? Jadi kayak mungkin lebih maksudnya teman-teman itu kayak soft skill-nya mungkin Kak. Jadi sebenarnya apa sih poin apa yang paling penting yang bisa mereka itu kayak waktu interview itu kemungkinan besar diterima itu sangat besar gitu. Jadi 90% diterima lah gitu. Oke, jadi kalau fresh graduate yang saya rasa itu memang pertama keahlian komputer ya. Itu penting banget itu. Jadi sekarang memang semuanya pada digital. Di sini pun juga kita semuanya pakai QR code. Jadi mulai registrasi dari front office sampai menu di restoran sampai di kamar juga pakai QR code sekarang. Jadi mengenai teknologi, mengenai komputer itu memang harus tahu ya. Jadi setidaknya bisalah mengoperasikan Microsoft Word, Excel, PowerPoint seperti itu penting. Lalu yang kedua, teman-teman juga perlu adanya itu kalau misalnya punya skill yang pernah kursus bahasa Inggris begitu juga masuk. Bahasa Inggris ya, di note bahasa Inggris. At least ada bahasa Inggris itu sudah tahu lah ya. Jadi kita di sini memang setidaknya basic itu ada. Kalau punya bahasa yang lain juga bagus seperti nilai Mandarin. Plus, ya? Mandarin itu kursus-kursus itu penting sebenarnya kan. Jadi ketika teman-teman melamar, saya punya nilai lebih dari kursus yang sudah saya jalankan dan ada nilai plusnya juga, bisa diutamakan seperti itu. Jadi itu ininya poinnya. Lalu yang ketiga mungkin punya hobi yang menarik, misalnya di musik, bisa main musik seperti itu atau nyanyi atau main ngeband gitu, bisa ditunjukkan aja, dimasukkan ke CV-nya. Jadi itu nilai plus juga, karena kadang-kadang kita juga akan ada perform atau lomba atau Quest Got Talent atau apa Quest Got Talent itu. Ya. Jadi itu akan berguna juga untuk teman-teman yang memang fresh graduate ingin masuk ke tempat kerja. Itu sih sarannya saya. Beberapa memang sudah memasukkan di sana. Ada yang nari juga kan, nari Bali, nari modern dance itu masukkan aja di CV-nya, hobi yang memang menunjang. Seperti itu. Betul. Karena kalau tadi kayak hobi, kenapa kok kayak bisa gitar atau bisa nyanyi harus dimasukin, karena ternyata itu memang juga salah satu senjata ya Kak ya. Karena kadang-kadang tuh beberapa hotel ya itu tadi mengadakan perform atau misalnya di restorannya misalnya setiap hari khusus ada ada angkringan atau ada tampilan apa, jadi itu kemungkinan besar teman-teman untuk diterima itu
lumayan besar ya, 80 lah gitu. Nah, karena dari situ kan nggak semua orang bisa punya nilai plus di sana gitu, dan susah nyari karyawan yang seperti itu. Terutama tadi ya kayak Mandarin itu susah banget loh buat teman-teman yang bisa bahasa Mandarin. Ayo buruan apply ya ke sini gitu. Jadi itu adalah hal yang paling sulit dicari ya. Jadi poin plusnya pasti akan kita hargailah di sana. Teman-teman dari kursus, dari belajar di sekolah, mungkin memang minatnya pasti akan kita sangat appreciate ketika melamar seperti itu. Bisa jadi dia jadi di top list lah. Top list, iya. Yang paling diutamakan gitu kawan-kawan. Oke, kemudian itu keren banget tadi. Kalau misalnya nih ada beberapa orang itu berpikir, dan ada juga yang komen waktu ini di Instagram kami DM. Jadi apa mungkin kalau misalnya di hotel itu isunya harus kenal orang dalam baru bisa diterima, Kak? Itu isu yang beredar di kalangan para fresh graduate sekarang, entah dari mana mereka dapatnya. Oke, orang dalam gitu ya, nggak mau orang luar ya. Iya. Oke, harus ada orang dalam. Jadi sebenarnya kita di sini itu adil ya. Jadi yang melamar berapa orang pasti akan kita review ya. Kalaupun misalnya mereka jodoh mungkin dengan kita, pasti akan kita interview. Pertama review screening CV, pasti itu sudah jalan. Jadi ada beberapa yang memang titipan orang lokal gitu. Lalu misalnya dari manajer A, manajer B gitu, tetap dia akan mengikuti proses screening dari HR. Pertama kalau di sini ya, saya biasanya English test juga. Saya kasih dia soal, ngisi formulir, ngisi soal seperti itu. Lalu kalau bahasa Inggrisnya fail, ya pasti nanti akan saya tidak lanjutkan lagi ke manajer seperti itu. Jadi proses screening itu pasti akan jalan dari CV, dari ngisi formulir, dari interview, itu tetap jalan. Meskipun ada orang dalam, nanti kita akan bisa bicarakan, Pak mohon maaf, kandidat ini seperti ini, yang ini seperti ini, yang mana Bapak pilih. Kan kita kasih lagi seperti gambaran lah mereka. Yang ini ada plus minusnya apa. Jadi kita akan balikkan lagi ke mereka ketika misalnya yang mohon maaf, yang ini belum lolos, yang orang dalam ya yang ini yang kita terima seperti itu, tapi tetap dengan proses yang sama gitu. Nggak bisa kita membeda-bedakan, oh saya kenal sama Kak Ayu nih, Kak Ayu masuk aja gitu tanpa ada apa-apa. Oh nggak bisa, medical check up juga ada. Jangan medical salah. check up, Jangan salah. Jadi terakhir itu finalnya pasti akan medical check up. Kalau check upnya oke, dan lanjut kayak gitu. Kalaupun misalnya belum, ya mohon maaf, nanti kita cari kandidat yang lain seperti itu. Itu sih ininya. Jadi prosesnya berlapis kan jatuhnya. Jadi nggak bisa dia saya kenal sama ininya gitu, saya kenal sama HRM-nya gitu, saya orang lokal gitu, tetap ikut proses screening juga. Karena itu demi ini juga ya, demi kandidat yang berkualitas juga kan. Dan citra hotel kan, betul banget. Hotel juga harus bagus. Jadi nggak selalu harus ada orang dalam baru bisa dapat posisi di sini ya. Jadi itu juga ada tahapannya. Mungkin ada orang dalam itu juga maksudnya informasinya lebih cepat ya Kak ya. Mungkin yang tadinya mungkin sebelum diposting di mana-mana mereka sudah tahu ini loh di hotel sini lagi cari apa misalnya seperti itu. Mungkin lebih ke situ dan lebih mungkin dibukakan jalan untuk interview, tapi tetap ada prosesnya gitu. Jadi ada seleksinya juga, nggak selalu kalau misalnya ya pas titipan itu bagus ya itu nilai plus gitu. Kalau misalnya nggak sesuai juga nggak bisa diproses gitu bisa dipaksakan kan. Jadi harus lihat dari karakter perusahaannya sendiri, terus image-nya seperti apa, orang-orang yang direkrut seperti apa, kriterianya apa, itu kan harus sesuai ya. Jadi jangan sampai nanti melenceng juga dari sana. Itu tetap kita jalankan. Jadi itu sebenarnya mitos ya kawan-kawan. Karena kalau misalnya itu berat juga loh, kalau misalnya titipan orang dalam kemudian ternyata kinerjanya itu jelek, itu beban moral juga buat orang yang ngajak ya gitu. Karena pasti dari HRD akan nuntut kayak itu loh yang bawaanmu
bawaanmu kok seperti itu, pekerjaannya itu kan udah apa ya, jadi itu beban banget pasti, beban moral. Ujung-ujungnya justru mereka nanti hubungannya juga nggak bagus. Itu ya kawan-kawan. Jadi buat temen-temen yang masih fresh graduate yang tadi mindsetnya itu nggak bisa masuk sana karena nggak ada orang dalam, itu salah. Jadi ngapain ya ngikutin isu yang seperti itu, karena kita belum coba tapi sudah berpikiran seperti itu, ya nggak sih gitu. Nah kemudian, ini nih kita mau sedikit geser sedikit dari tadi kan itu berkenaan tentang rekrutmen, kemudian profil perusahaan, interview, CV gitu. Nah sekarang saya juga pengen tahu dong, ya pasti bukan saya doang, pasti kawan-kawan followers Infolongan Bali juga pengen tahu nih, bisa jadi HR manager di usia muda itu tipsnya apa dan gimana sih ceritanya dulu awal mulanya sampai bisa jadi seperti sekarang. Oke, jadi background saya sebenarnya F&B ya, F&B kitchen. Yang nggak tahu F&B ya, itu food and beverage. Jadi itu kitchen, itu yang di dapur loh kawan-kawan. Jadi saya dulu tetap juga training di salah satu hotel di kawasan Nusa Dua selama 6 bulan. Lalu setelah itu saya ke kuliah lagi, lalu setelah selesai kuliah ya saya coba ngelamar. Kebetulan memang saya dari awal berkarir itu as a staff itu di Archipelago. Jadi di Archipelago sudah dari 2013. Oh, 2013. Sudah mau 7 tahun. Wow, oke. Jadi 7 tahun di Archipelago. Pertama itu saya di Kuta, daerah Kuta dengan Harper Kuta. Ya, di sana saya pre-opening di sana sebagai HR and Training Officer. Seperti itu. Jadi mengurusi HRD sama juga ngasih training. Jadi itu menyenangkan ya kerjaannya. Jadi nggak cuma di dalam ruangan tapi ngasih training juga. Iya, gitu. Jadi di sana dapat ilmu banyak. Kurang lebih saya 3,5 tahun di sana. Lalu sampai posisi terakhir itu HR koordinator. Jadi di sana dipercaya sebagai HR koordinator, sebagai leader juga di sana. Lalu setelah itu ada lowongan di sini sebagai asisten HRM, saya transfer. Seperti yang tadi kita cerita itu ya, karena udah 3,5 tahun di sana lebih. Sebenarnya kan jadi 1 tahun minimalnya dia di satu unit, saya 3,5 tahun, jadi saya bisa transfer. Transfer ke sini, interview seperti biasa, ketemu GM, lalu ketemu juga dengan owner rep beberapa kali interview. Selanjutnya tetap biasa ya, nego salary kayak gitu. Itu penting. Nego salary, lalu masuk ke sini sebagai asisten human resources manager. Dan beberapa tahun sampai akhirnya dipromot jadi human resources manager juga di sini. Seperti itu. Jadi harus tetap juga dari bawah, apapun backgroundnya bisa sebenarnya. Saya buktinya dari operasional ke HR kayak gitu. Jadi lowongannya kesempatan itu pasti ada. Benar. Kalau kita mau semangat. Yang penting ada kemauan. Gitu. Kalau yang saya lihat juga kebanyakan yang bahkan backgroundnya sekarang adalah sebagai general manager, itu dulu nggak yang dari posisi yang wah juga kan. Betul. Bahkan ada yang jadi steward dulu. Steward itu buat kawan-kawan yang nggak tahu, cuci perabotan di kitchen juga, tapi khusus yang nyuci perabotannya itu bisa jadi general manager. Nah, apalagi teman-teman yang mungkin background pendidikannya juga lebih bagus, kemudian experience-nya juga lebih bagus, pasti untuk karirnya lebih baik juga. Iya, betul. Yang penting semangat. Betul, yang penting semangat ya Kak ya. Terutama di pandemi ini kan banyak banget yang ngeluh belum dapat kerjaan dan segala macam. Jadi itu sebenarnya bukan masalah kawan-kawan tidak ada kesempatan di hotel atau gimana ya, karena kan rata-rata mereka pengennya di pariwisata kalau di Bali. Mungkin itu karena kondisi saat ini ya Kak ya, karena memang lowongan di hotel belum banyak semua belum ada juga ya kan kalau di Bali. Ada beberapa yang kita pun di sini masih buka lowongan juga. Di sini apa lowongannya Kak? Kemarin kita nyari daily worker untuk engineering dan juga daily worker untuk front office. Seperti itu. Jadi beberapa hotel di Bali memang mereka sudah mulai rekrutmen lagi, tapi tidak banyak.
belum banyak belum banyak karena belum full buka seperti itu. Jadi palingan ada 1-2 posisi yang memang kosong yang mereka mungkin bisa publish dulu, mereka publish, infokan ke teman-teman yang mencari pekerjaan kayak gitu. Pasti kita doakan saja bersama sampai nanti ke depannya Januari mungkin lebih baik. Betul, ya lebih baik ke depannya vaksin sudah ada dan kita udah balik normal lagi, teman-teman udah bisa kerja lagi kan kayak gitu. Seperti itu. Berarti teman-teman mulailah persiapkan diri dari sekarang, atribut-atributnya, alat-alat perangnya ya. Iya. Jadi kayak tadi itu CV, kemudian jangan lupa apa sih namanya Foto, foto waktu datang interview. Sebelum datang jangan lupa untuk cek dulu profil company-nya, profil perusahaannya bergerak di bidang apa, kemudian fasilitasnya apa aja. Kak, mungkin boleh melenceng sedikit nggak Kak? Iya. Jadi di sini kan followersnya memang bukan cuma fresh graduate juga, ada beberapa ya mungkin fresh graduate juga banyak yang bertanya-tanya sih gitu. Tadi kan ada soal nego gaji tuh. Nah, tipsnya apa nih? Banyak teman-teman yang suka bingung kalau misalnya pas ditanya nih Kak gitu. Banyak yang nanya kayak gitu. Kalau misalnya pas ditanya Kak waktu interview mau gaji berapa, jawabnya gimana? Untuk fresh graduate gimana? Kemudian yang kayak masih staff biasa seperti apa? Oke. Kalau fresh graduate biasanya memang kita minimal itu UMK ya. Betul. UMK. Jadi teman-teman bisa search juga itu udah umum ya UMK itu bisa dicari tahu di Google. Nanti teman-teman Google aja UMK Provinsi Bali, nanti akan keluar di sana Kabupaten Badung berapa, Denpasar berapa, Gianyar, semua akan keluar di sana. Jadi itu memang minimum ya patokan untuk salary seperti itu. Kalau untuk yang memang rank and file ataupun fresh graduate bisa untuk yang seperti itu. Kalau untuk yang supervisor, asisten manager itu range-nya pasti di atas itu, tentu saja di atas itu. Jadi jangan juga nanti ngelihat, aduh UMK-nya sekian gitu. Jadi saya pengen markup jadi UMK misalnya 2 juta, saya fresh graduate mau 4 juta gitu. Kemungkinan sih kalau hotelnya ini ya baik ya, mereka bisa mengakomodir. Tapi kebanyakan memang minimum batas bottomnya itu ya seperti itu UMK ya. Itu sih ininya. Jadi di banyak informasi yang memang sudah ter-share ya, atau bisa jadi teman-teman misalnya mungkin lihat teman-teman yang lain ya nanya, range gajimu berapa sih gitu. Jadi biar tidak terlalu rendah juga di pasaran kayak gitu. Jadi salary comparison itu penting juga. Jadi lihat sesama level gitu di tempat yang berbeda, di hotel A ataupun hotel B, di sana range-nya berapa sih? Aku nggak mau tahu gajimu pasti ya, tapi range-nya berapa, antara 4 sampai 6 gitu. Oh pasang 5 gitu saya di, atau 6,5, 5,5 gitu bisa. Ya itu sih ininya tipsnya ya. Jadi kayak untuk cari perbandingan juga ya. Betul. Oke, jadi memang rata-rata untuk kalau fresh graduate itu memang UMK, tapi mungkin teman-teman bisa tanyakan juga kalau misalnya jadi karyawan di situ kira-kira benefit apa yang kita dapat. Mungkin itu ya pertanyaannya ya. Benefit yang lain selain basic salary tadi. Betul. Kira-kira apa saja. Jadi kalau di hotel itu biasanya nggak cuma UMK, ada juga istilahnya itu uang service charge itu ada, kemudian benefit-benefit lainnya. Mungkin itu yang harus kawan-kawan cari tahu gitu. Jadi nggak cuma basic aja ya, basic salary aja. Kalau di hotel kan biasanya memang tahu tuh ada service charge. Saya tanyakan berapa service charge rata-rata di satu hotel. Nggak masalah itu, tidak tidak pertanyaan itu udah lumrah lah, umum ya. Mohon maaf Pak Bu, berapa service charge di sini rata-rata gitu. Itu juga teman-teman akan dapatkan. Lalu yang kedua, benefit lain itu bisa jadi mengenai kesehatan ya. Itu yang paling penting. Betul, medicalnya seperti apa, lalu dapat BPJS ketenagakerjaan tidak, atau jam sostek, atau mungkin dapat tunjangan apa, makan dapat nggak? Iya, itu yang paling penting harus dicari tahu. Diganti uang makan atau makan di kantin seperti itu, atau mungkin dapat transport ya gitu. Itu juga penting ya ditanyakan juga. Nanti semua akumulasi itu jadi kita tahu, oh sekian loh jadinya saya dapat, nggak cuman jadinya cuman basic gitu kan.
Dan Gitu. kalau bisa juga pas ngajuin apa ya gajinya itu harus ini ya make sense juga ya. Iya, Kadang ada betul. yang belum punya pengalaman, jam terbangnya belum ada, tapi itu kayak asal-asalan gitu, minta gaji 10 juta gitu. Itu mau gimana kalau experience nggak ada, nggak belum tahu apa-apa, tapi minta gaji seperti itu. Jadi mulailah yang lebih masuk akal kawan-kawan. Iya. Jadi itu udah otomatis ditolak mentah-mentah kalau udah kayak gitu. Jadi mulai apa ya hati-hati. Kemudian jadi pokoknya intinya waktu datang interview itu harus hati-hati. Tapi juga jangan sampai karena kelewat worry jadi ngeblank waktu interview. Jadi nggak confident gitu, jangan sampai. Tetap confident dan juga tetap juga kita jangan sampai ngeblank. Itu Betul. aja, jangan sampai ngeblank intinya begitu masuk ruang interview ya. Confident, jaga attitude seperti itu, harus tetap sopan gitu, jangan sampai blank aja lah. Iya, karena kebanyakan faktanya itu kan yang sering terjadi itu adalah si kandidat itu sebenarnya punya potensi ya kayak, tapi nggak Betul. kelihatan karena entah dia ngeblank, grogi atau gimana, akhirnya nggak terlihat Iya. gitu. Tapi juga ada juga kan dilema para HRD itu ketika ada juga waktu interview sangat meyakinkan kan, tapi waktu sudah join, waktu sudah jalan ternyata tidak sesuai ekspektasi. Ada yang seperti itu kawan-kawan. Jadi buat teman-teman yang udah udah tahu potensinya seperti apa, kemudian ya waktu interview itu dimaksimalkan. Betul. Dimaksimalkan di sana jadi supaya terlihat potensi kawan-kawan itu apa. Jadi mereka juga bisa melihat diri kalian lah ya gitu. Oh, anak ini berbakat di sini atau gimana gitu. Jadi nggak selalu fresh graduate yang juga belum punya pengalaman mungkin langsung ditolak mentah-mentah, enggak, karena kemungkinan ada bakat yang mungkin sangat diperlukan oleh si HRD yang teman-teman nggak tahu gitu. Betul, Jadi betul. percaya diri aja kayak tadi ya. Jadi jangan dipikirnya terlalu kepedean kalau misalnya saya ngasih tahu saya bisa ini gitu ya. Jadi enggak, di situ mungkin HRD-nya justru bisa mengarahkan ya kak ya. Iya, Jadi betul. oh kamu cocoknya sebenarnya di sini, gimana mau nggak di sini? Pernah kayak dulu gitu. saya seperti itu. Jadi mengadakan job fair di salah satu kampus pariwisata ya. Jadi di sana tamatannya itu adalah tamatan farmasi. Farmasi itu melenceng banget ya padahal. Farmasi dia meracik obat. Jadi dia apply ke hotel gitu. Jadi kita interview sama, ternyata dia memang basic administrasinya kuat. Wow. Orang ini. Jadi komputer tahu meskipun backgroundnya farmasi ya. Jadi dulu kita hire sebagai DW admin, dan memang dia orangnya cekatan. Jadi administrasinya bagus, cekatan orangnya, sampai akhirnya kita promosikan. Bahkan Sekarang sudah direkrut ya kak ya? sudah direkrut. Jadi perjalanan karirnya sekarang saya masih intens juga komunikasi dengan yang bersangkutan. Jadi sudah menjadi sales leader juga sekarang. Jadi backgroundnya bukan orang hotel padahal. Seperti itu. Dia nyoba-nyoba juga awalnya. Tapi memang dia pede, confident ya, bagus, attitude-nya, manner-nya bagus. Ya udah, kita pasti kita bisa melihat juga kan orang yang mana yang terlalu bluffing. Iya betul banget. Bluffing dan memang dia meyakinkan, itu beda. Ya, feel-nya kan beda. Iya Seperti itu. betul. Itulah jadinya ya kawan-kawan. Jadi kayak tadi tuh contohnya bahkan yang lulusan farmasi, backgroundnya farmasi bisa di hotel dan justru karirnya bagus sekarang ya. Itu balik lagi ke diri kawan-kawan masing-masing. Jadi mau atau tidaknya, kemudian percaya diri atau tidak. Betul. Ya itu poinnya sih gitu. Oke, kita sambilan cek juga pertanyaan dari kawan-kawan, kira-kira ada apa lagi. Oke. Tadi udah disebutin sih ya, tadi peluang kerja untuk di Quesan sendiri saat ini bagaimana, atau mungkin masih di pending mungkin untuk rekrutmennya sampai kalau untuk saat ini, tadi kan saya udah kasih tahu ke Kak Ayu dan juga teman-teman, itu memang kita buka juga posisi lowongan sebagai daily worker. Jadi kalau teman-teman mau untuk apply ke sini, silahkan bisa. Nanti juga saya juga udah publish kok di beberapa sosial media seperti
seperti itu untuk lowongannya. Atau mungkin kalau mau nanya-nanya bisa telepon aja dulu ke sini ke hotel kan. Di Google ataupun di Instagram itu ada nomor telepon kita seperti itu. Kita masih nyari untuk daily worker di front office dan juga di engineering. Baik, itu ya kawan-kawan yang sedang cari mungkin yang ada backgroundnya bisa front fresh office, graduate juga nggak apa-apa iya. sih. Betul, jadi nggak selalu harus ada experience. Jadi yang tadinya masih minder-minder, ayo silakan keluarkan CV-CV-nya sekarang ya. Betul. Oke, nggak kerasa ini udah lumayan lama ya kita ngobrolnya Kak ya, luar Nggak biasa kerasa waktunya ya. Gitu, dan saya cukup bersyukur dengan antusiasme kawan-kawan juga, jadi kita juga bisa ngobrol seperti ini. Dan buat Kak Agung mungkin ada pesan untuk para fresh graduate yang sekarang mungkin sedang dilema dalam mencari kerja dan segala macam. Oke, pesan-pesan saya buat teman-teman yang fresh graduate itu terutama pertama persiapkan dulu ya CV dan lain sebagainya yang memang nanti bisa menjadi seperti tadi yang Kak Ayu bilang itu senjata buat teman-teman melamar. Yang kedua itu pastikan knowledge-nya juga ada ya, knowledge mengenai perusahaan ataupun memang tempat kalian ingin melamar pekerjaan. Yang ketiga tetap punya antusiasme, semangat ya, semangat yang tinggi agar nanti kita jangan sampai lemes gitu, jangan sampai males-malesan nanti keterusan ya, pandemi udah lewat kita masih males-malesan. Jangan sampai nanti nggak bisa A bilang bisa A kayak gitu tuh jangan sampai seperti itu, nanti pasti akan terlihat, ujung-ujungnya pasti akan terlihat. Jadi harus tetap jujur ya, seperti itu integritasnya. Integritas, betul, luar biasa Kak Agung, makasih banyak nih ya hari ini semua sharingnya. Sama-sama sudah datang. Iya, sama-sama sudah datang. Terima kasih banyak dan semoga bermanfaat juga buat kawan-kawan terutama yang sekarang sedang bingung cari pekerjaan. Tetap semangat, kemudian persiapkan diri juga. Nah, buat kawan-kawan yang pengen tahu lagi mungkin seputaran dari Quesan dan Pasar atau mungkin soal rekrutmen di hotel dan lain sebagainya, silakan DM langsung ke info lowongan Bali ya kawan-kawan. Buat kawan-kawan yang masih bingung cara buat CV karena banyak banget yang nanya CV yang baik seperti apa, silakan cek di Instastory kami di info lowongan Bali. Di situ tinggal di swipe up, nanti akan langsung nge-link ke WhatsApp kami. Jadi di situ teman-teman tinggal ngeluarin sedikit aja biaya. Di situ juga bisa kita revisi sebanyak 3 kali. Mau pakai bahasa Inggris atau mau temanya seperti apa bisa gitu ya. Mungkin mau warna ungu juga kayak Quesan itu juga bisa ya kawan-kawan. Jadi semoga bermanfaat ilmu kami ya. Betul. Terima kasih banyak Kak Agung. Sama Kak Ayu. Oke, buat kawan-kawan yang masih penasaran dan ingin tahu tips apa aja dari kami, jangan lupa selalu simak Info Lowongan Bali di YouTube channel Info Lowongan Bali ataupun di Instagram kami. Dan terima kasih atas waktunya. Terima kasih.